Ya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan target program bedah rumah pada tahun 2026 ditingkatkan menjadi 400.000 unit. Cakupannya juga tidak lagi terbatas pada 220 kabupaten kota seperti sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan target program bedah rumah pada 2026 ditingkatkan menjadi 400.000 unit. Marwarar mengatakan peningkatan target tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperluas manfaat program perbaikan rumah bagi masyarakat. Marwarar menjelaskan pada tahun sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45.000 unit. Sementara pada 2026 cakupannya diperluas secara signifikan menjadi 400.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Cakupannya tidak lagi terbatas pada 220 kabupaten kota seperti sebelumnya. Ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menseknek dan Pak Seskap untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah. Marwarar menambahkan sejumlah kementerian terkait saat ini tengah menyiapkan skema peningkatan target tersebut. Program bedah rumah ini diharapkan mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi mengakselerasi program perumahan rakyat di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Taurei, kemudian juga Bapak Anton Sitorus, Head of Research dari CBRE Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Joko, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga Pak. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Joko. Pak Anton, apa kabar? Baik, Mas Pras. Terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mungkin kita akan update terlebih dahulu dari Pak Joko ya, terkait dengan kondisi dari industri properti saat ini, kemudian bagaimana dengan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, beragam inisiasi yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah dengan melibatkan pengembang perumahan di Indonesia. Saat ini sudah sampai tahap mana nih Pak Joko, silakan. Terima kasih. Tahun 2025 adalah momentum yang sangat kuat terhadap perbaikan kinerja dari industri properti. Kenapa? Tahun 2025 realisasi MBR yang biasanya di 200 sampai 220 ribu, tahun kemarin itu adalah realisasinya menjadi 278 ribu unit. Ini adalah angka realisasi tertinggi di era kebijakan ini dirilis pada saat Pak SBY. Kemudian kalau melihat kebijakan polisi pemerintah saat ini sebenarnya surplus karena ada PPNBTP yang sudah diputuskan diperpanjang sampai 2027. Ini adalah sebuah cara baru dari pemerintahan Prabowo, di mana kebijakan yang ada itu disampaikan awal sehingga itu bisa menjadi pengungkit, menjadi desain dalam perencanaan kita semuanya, juga bagi perencanaan konsumen pastinya teman-teman yang akan memiliki rumah. Yang kedua, adanya kur perumahan, di mana ini adalah bagian dari pemerintah untuk memberikan modal yang relatif secara bunga, secara beban itu kecil, yaitu di angka 6%. Ini juga bisa menjadi terobosan baru dalam mendorong industri perumahan ini. Yang ketiga adalah adanya kebijakan pemerintah pembebasan PPK, juga BPHTB. Mas Pras, Pak Anton, ya, kita masih memiliki backlog yang saat ini menjadi 15,2 juta, juga daya beli masyarakat yang relatif ada tekanan. Kalau kita melihat backlog dan potensi yang ada, ini adalah merupakan bagian peluang buat kita semuanya,
juga bagi masyarakat saat ini adalah saat terbaik untuk membeli rumah. Terakhir yang bisa kita sampaikan di konteks ini, maka program pemerintah dengan program 3 juta rumah ini adalah salah satu kunci, dan kemarin pada saat ada diskusi Presiden dengan beberapa jurnalis senior, Presiden menyampaikan bahwa diharapkan dari sektor properti ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Riset RE kerjasama dengan FEB UI, di mana setiap 3,5 miliar US dollar ya, itu akan memberikan kontribusi setidaknya 0,5% terhadap pertumbuhan ekonomi. Riset ini kami sampaikan dalam hal ketika program 3 juta rumah ini kami memiliki yang namanya paradigma propertinomik. Propertinomik adalah melihat cara baru terhadap industri properti sebagai penumbuh ekonomi. Beberapa waktu lalu adalah bahwa properti adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Padahal melalui riset itu dengan data yang ada, maka properti adalah salah satu yang memberikan kontribusi ekonomi. Kenapa? Properti adalah salah satu industri yang manufaktur yang relasinya keturunannya dan industrinya adalah ada 185 industri terkait. Bayangkan ketika program 3 juta rumah ini bisa didorong, bisa direalisasikan, maka akan muncul banyak industri baru yang ada di kota atau kabupaten. Apa saja itu? Ketika 2 juta rumah, 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di kawasan pantai, maka di sana bayangkan kalau 1 juta, berarti apa? Akan ada 1 juta kloset minimal, ada 1 juta rumah, pintu, ada beberapa hal yang merupakan peluang baru, maka ini adalah peluang adanya industrialisasi. Yang kedua, serapan tenaga kerja setiap rumah 4-5, bayangkan, maka itu akan menyerap tenaga kerja di pedesaan. Yang ketiga adalah akan menstimulus dana-dana ada pertumbuhan ekonomi melalui desa. Maka ini akan sangat besar manfaatnya bagi kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini membutuhkan cara baru, ruang baru untuk adanya menciptakan lapangan kerja, menciptakan aktivitas ekonomi, dan tentunya ini adalah kami sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo bahwa sektor properti atau perumahan akan sangat bisa diandalkan untuk mengontribusi pertumbuhan tahun ini dan tahun ke depan. Baik Pak Joko, berarti banyak capaian sudah dirasakan begitu ya oleh para pengembang kemudian masyarakat. Nah, dari sisi Pak Anton sendiri melihat CBRI kaitannya dengan industri properti, kemarin sudah disampaikan juga begitu bahwa jajaran kabinet ini sudah diinstruksikan oleh Pak Presiden Prabowo begitu ya untuk mempercepat program perumahan rakyat begitu. Tadi sudah disampaikan juga Pak Marwarar bahwa dari 45.000 jadi 400.000 unit begitu yang masuk dalam program renovasi ataupun bedah rumah begitu di tahun ini, Pak Anton. Iya, terima kasih Mas Pres. Kalau dari kami melihatnya, ya tadi seperti Pak Joko sampaikan, kalau dari angka pencapaian tahun lalu yang sekitar 280.000 tadi ya, itu ya sedikit banyak oke lah, udah ada pertumbuhan gitu dibanding tahun-tahun kemarin yang ya seingat saya juga sebenarnya nggak terlalu jauh beda juga Pak, sekitar 200 something gitu kan. Artinya memang ada pertumbuhan positif, tapi kalau kita berbicara secara ekspektasi awal dengan adanya Kementerian PKP yang dipisahkan dari PUPR dan kita berharap akan ada akselerasi yang cukup signifikan, sepertinya angkanya masih tergolong
minim ya pertumbuhannya kan, apalagi kalau kita berbicara mengenai 3 juta rumah gitu kan. Angka itu masih sangat jauh sekali gitu dari rencana-rencana yang disiapkan dari awal. Tapi oke lah, mungkin karena baru awal tahun pertama gitu ya, ya harapannya mungkin ke depan Kementerian PKP ini bisa lebih efektif lagi gitu dalam implementasi pelaksanaan kebijakan maupun juga perencanaan yang melibatkan banyak pihak, supaya hasilnya itu lebih kelihatan, Mas Pras. Jadi masyarakat pun juga bisa benar-benar menyetujui bahwa kementerian baru ini memang benar-benar efektif, dan dampaknya itu benar-benar terlihat dengan banyaknya proyek-proyek perumahan buat MBR maupun juga perumahan buat masyarakat luas gitu. Nah, itu yang diharapkan kira-kira, Mas Pras. Baik, Pak Anton, lantas langkah ataupun mungkin strategi efektif seperti apa yang perlu dilakukan dan juga bagaimana dengan skema-skema pembiayaan, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Pak Anton dan juga Pak Joko, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, kita akan bahas terkait dengan realisasi program sejuta rumah dari rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2024 lalu. Kita lihat ini dia pergerakannya. Ya, masih di sekitar 1 jutaan unit begitu ya untuk program sejuta rumah kita. Memang di tahun 2023 1,2, kemudian di tahun 2024 turun sedikit ya 1,19 juta unit. Kemudian kita akan cermati data selanjutnya, daerah-daerah mana saja yang menjadi penyalur terbesar dari FLPP ini. Fasilitas likuiditas pembangunan perumahan sendiri. Ya, Jawa Barat menempati posisi pertama seperti yang bisa Anda saksikan 62.591 unit, kemudian menyusul Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, Banten, dan Jawa Timur. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Suranto dan juga Bapak Anton Sitorus. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas Pak Anton, menurut Anda nih, kira-kira langkah strategis apa yang perlu juga mungkin segera dilakukan, diimplementasikan begitu di lapangan, sehingga percepatan sesuai dengan arahan dari Presiden ini bisa terwujud dengan cepat, kemudian seperti yang Anda sampaikan juga dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat luas begitu Pak Anton. Ya, mungkin nanti bisa ditambahin sama Pak Joko, karena Pak Joko lah yang sebenarnya yang ngerti semuanya nih. Saya sih cuma nambahin dari yang kami amatin aja. Jadi kalau kembali lagi, saya sering kali bilang sama teman-teman di media bahwa kalau terkait sama perencanaan program perumahan ini kan sebenarnya rencananya semua udah ada lah, Mas Pras. Maksudnya tinggal pelaksanaan di lapangan aja gitu yang diperlukan. Jadi ya mau program apalah, program A, B, C dan sebagainya udah diluncurkan, udah diseminarkan, udah di segala macam gitu. Nah, tapi kalau boleh saya lihat beberapa aspek mungkin yang perlu bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu penyediaan lahan yang terjangkau kali ya. Karena saya pikir baik itu pemerintah maupun swasta, kalau terkait produksi perumahan baru itu kan salah satu cost yang paling besar variabelnya adalah lahan. Nah, kalau harga lahan dengan ketersediaan lahan yang ada itu terbatas, pasti membuat harga tanahnya mahal. Kalau harga tanahnya mahal, pasti udah nggak terjangkau. Jadi udah susah gitu buat diserap oleh pasar, apalagi MBR. Nah, jadi mungkin pemerintah bisa memberikan fokus kepada penyediaan lahan di lokasi-lokasi baru, lokasi-lokasi baru yang harganya masih murah, dengan cara membantu menyediakan infrastruktur, akses dan sebagainya gitu ya. Sementara untuk yang lain-lain kayak misalnya financing gitu kan, tadi Pak Joko udah sampaikan ada program PPNDTP, program KUR lah, program apa segala macam. Toh juga kita udah lihat selama ini berjalan ya bagus-bagus aja gitu, tinggal diteruskan aja gitu ya. Yang jelas saya pikir kalau kita berbicara supply demand, nah supply-nya ini dulu nih, gimana caranya menyediakan supply sebanyak-banyaknya dengan berangkat dari tadi itu adanya ketersediaan lahan yang murah, yang memiliki akses yang bagus, supaya bisa
ya segera dikembangkan baik itu oleh pemerintah maupun swasta. Ya terutama di kota-kota besar lah seperti Jakarta, Surabaya, Medan ya, yang di daerah-daerah suburbannya itu kan sebenarnya masih banyak potensi-potensi lahan yang bisa dikembangkan, dan saya pikir disinilah peran pemerintah membantu dalam penyediaan lahan tadi, di samping tadi ya Oke. masalah insentif perpajakan, suku bunga, financing dan sebagainya lewat perbankan pemerintah. Dari Oke. saya sih kira-kira itu aja Mas Pras. Itu dia dari sisi pengamatan Pak Anton. Nah, realisasinya atau realitanya di lapangan ini Pak Joko seperti apa? Apalagi dengan beberapa program yang Anda katakan cukup bisa memboosting lagi industri properti, ada PPNDTP sampai dengan tahun 2027, kemudian skema-skema pembiayaan lainnya. Bagaimana juga akhirnya pengembang mengambil sikap ataupun menyiapkan langkah strategi untuk mendorong lagi pembangunan perumahan khususnya untuk MBR nih di tahun 2026 ini, Pak Joko. Oke, jadi memang begini ya, industri properti ini kita tahu sudah mengalami beberapa kali stres ya, Oke. dan 2008 terakhir pandemi. Pada akhirnya industri ini sudah membentuk behavior sendiri, culture sendiri bahwa industri ini tetap bisa bertahan, tetap bisa produktif, tetap bisa memberikan kontribusinya baik bagi masyarakat, baik juga terhadap pertumbuhan ekonomi, juga bagi sektor usaha itu sendiri. Kalau yang disampaikan Pak Anton tadi betul bahwa sudah dibentuk Satgas, sudah ada buku putihnya dan sebagainya. Nah, pada tatarannya adalah bagaimana implementasi. Real estate Indonesia adalah sebenarnya menjadi key driver dalam hal ini. Karena apa? Realisasi kami ini adalah 43% supply untuk MBR dari Real Estate Indonesia. Kemudian untuk supply rumah komersial kami ini di atas 63%. Kalau boleh kita tahu, maka kendala yang ada bisa kita rumuskan secara struktural. Kita saat ini tadi seperti disampaikan Pak Anton juga, maka adanya backlog dan daya beli masyarakat, ya, backlognya saat ini menjadi 15,2 juta. Kemudian juga adanya SLIK. Alhamdulillah SLIK itu saat ini kalau kita lihat 70% masyarakat MBR ini mendapatkan problem dari SLIK, kesadaran menggunakan pay letter ataupun pinjol, yang kemudian banyak juga pay letter secara institusinya, secara perusahaannya juga tiba-tiba hilang. Itu memberikan masalah karena SLIK-nya menjadi tidak sehat begitu. Kemarin kita rumuskan, difasilitasi oleh Pak Menteri PKP, kita bertemu dengan Ibu Kiki OJK, kita sudah merumuskan dan insya Allah akan ada kebijakan yang memberikan koridor penyelesaian atas masalah ini. Kemudian dari sisi supply, problem yang ada memang tadi sudah disinggung oleh Pak Anton bahwa dari sisi lahan sangat terbatas saat ini. Kita tahu Presiden mempunyai 3 program yang beririsan. Satu adalah ketahanan pangan, yang kedua adalah hilirisasi, yang ketiga adalah rumah. Program kita rumah. Program ini sangat beririsan sehingga kebijakan yang terukur, informasi yang tersampaikan dengan baik, perencanaan yang baik, maka salah satu yang menjadi key adalah ATR BPN. Syukur alhamdulillah pemerintah juga sudah ada bank tanah dan itu mestinya dioptimalisasi. Kita tahu bahwa tantangan selanjutnya adalah lifestyle adik-adik kita saat ini, ya, ada Gen Z, Gen X dan sebagainya. Mereka mempunyai behavior yang berbeda. Yang kedua adalah tantangan green and smart housing. Green ini adalah tuntutan zaman karena ada climate change dan sebagainya. Yang ketiga kalau kita lihat adalah adanya tekanan dari sisi kompetisi yang relatif semakin ketat karena banyak hal, ada penurunan kelas menengah 10 juta dalam 2 tahun terakhir, kemudian juga adanya penurunan realisasi sebenarnya pertumbuhan dari tahun lalu. Di bulan Maret saja sudah turun menjadi 1 single digit. Dan biasanya realisasi pertumbuhan dari industri properti adalah double digit.
kunci ke depan kalau menurut Ray adalah kolaborasi dari pemerintah pusat, juga pemerintah daerah, juga pasti kami pengusaha. Kami beberapa kali sudah mengusulkan roadmap bagaimana program 3 juta rumah itu bisa segera direalisasikan, karena dengan itu maka akan membentuk Blue Ocean. Bayangkan kalau realisasi yang 2 juta rumah itu melalui KPR, maka akan realisasinya menjadi terukur, pertumbuhannya juga bisa dihitung, secara riset sudah membuktikan seperti itu, lapangan pekerjaan yang akan ditumbuhkan sangat besar. Yang terakhir nih adalah muncul entrepreneur baru, dan itu sangat kita butuhkan bagaimana kita sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong masyarakat kita semakin bahagia karena memiliki rumah yang layak. Baik, ini menarik juga karena Presiden Prabowo juga menginstruksikan secara khusus untuk penggunaan lahan negara. Begitu, apakah ini akan efektif atau tidak? Kita bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar nih Pak Joko dan juga Pak Anton, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian juga ada Bapak Anton Sitorus begitu ya. Nah, Pak, bicara mengenai ketersediaan lahan, ini kan menjadi hal yang klasik nih. Pak Joko, lantas bagaimana Anda melihat dari teman-teman Ray, kemudian tadi pemerintah sudah ada instruksi penggunaan lahan negara digunakan untuk bisa pembangunan perumahan rakyat, ini akan seperti apa nanti implementasinya dan juga realisasinya nih Pak Joko? Bagi kami, untuk pelaku industri tadi juga sudah disinggung oleh Pak Anton, bahwa bahan dasar dari perumahan adalah ketersediaan lahan. Ya. Kebijakan saat ini ada bank tanah, meskipun secara operasional mempunyai data, namun itu belum terdeliver pada program ini. Yang kedua, ada kebijakan mengenai pemerintah akan menggunakan lahan pemerintah, apakah itu berupa BUMN ataupun kementerian atau lembaga, itu adalah bagian dari cara pandang pemerintah sebagai atres positif terhadap dukungan itu. Kita tahu problem utama dari perumahan di perkotaan adalah lahan. Yang kedua, yang belum memiliki rumah di perkotaan itu adalah mereka yang secara pendapatan bisa kita sebut adalah MBR, yang kedua adalah mereka yang penghasilannya itu tanggung atau kelas menengah. Di mana kalau MBR sudah mendapatkan fasilitas berupa subsidi, tetapi untuk masyarakat yang menengah yang mestinya mendapatkan sebuah kebijakan untuk mengakselerasi itu, belum mendapatkan itu. Makanya di beberapa kesempatan kami menyampaikan bahwa harus ada kebijakan yang terukur untuk kelas menengah ini. Kembali kepada lahan tanah, bahwa lahan tanah itu adalah komponen terbesar dari perumahan, 30 sampai 45, bahkan sampai untuk di perkotaan itu bisa 50%. Maka kebijakan presiden dalam hal ini untuk memberikan subsidi lahan kepada penyediaan ini adalah sangat tepat. Tadi di perbincangan offline kita menyatakan kok problemnya ada di mana? Sebenarnya kalau kami melihat ini adalah segera dibuat kebijakan, segera direalisasikan, maka Real Estate Indonesia saat ini punya keyakinan bahwa kami mampu untuk bisa merealisasikan itu. Kami sudah memberikan sebuah kajian bahwa terkait ini melalui Propertinomics, subtemanya adalah subsidi lahan pemerintah untuk perumahan rakyat, yang mencakup dua hal, yaitu lahan negara, BUMN, kementerian ataupun lembaga, juga adanya bank tanah. Dengan kebijakan yang sudah ada ini, tinggal bagaimana diinvestasi sehingga ini bisa segera direalisasikan, segera ada program proyek mana-mana yang bisa dieksekusi. Kalau kami sendiri percaya diri bahwa kami bisa mengorkestrasi khususnya untuk program 2 juta rumah, dan yang 1 juta rumah perkotaan kami menunggu betul mengenai kebijakan
peraturan, skema untuk penyediaan lahan atau subsidi lahan negara kepada perumahan. Baik, Pak Joko. Nah, Pak Anton, lantas siapa yang bisa mengakselerasi? Kemudian siapa yang bisa mengorkestrasi lah, kalau bisa dikatakan begitu, Pak Anton, untuk bisa tadi implementasinya harus cepat. Kemudian bagaimana payung hukumnya juga kuat pada saat penggunaan lahan negara digunakan untuk pembangunan perumahan rakyat misalnya. Ya, yang jelas kan gini Mas, pemerintah itu harus menjadi lokomotif gitu. Kalau berbicara mengenai program perumahan buat masyarakat, ya pemerintah lah harus yang memegang kendali gitu lokomotifnya. Karena pemerintah kan tugasnya sebagai provider dan enabler gitu kan. Dia yang bikin perencanaan, dia yang bikin policy, dia yang mengatur segala macam, ya semua bisa dikerjakan oleh pemerintah sebenarnya. Jadi tinggal gimana ngaturnya aja gitu di lembaga-lembaga terkait. Kalau misalnya terkait lahan di perkotaan gitu, kalau kan banyak lahan-lahan milik entah itu departemen, BUMN dan sebagainya. Ya kalau kita bangun di situ sebanyak-banyaknya apartemen gitu ya, mungkin bukan strata title hak milik ini ya seperti apartemen yang dibangun swasta, tapi kayak rumah susun yang dibangun oleh pemerintah dari tahun 80-an kan itu sistemnya adalah kayak sewa jangka panjang, jadi bisa aja nggak ada masalah karena tanahnya nggak kemana-mana gitu, tetap milik negara. Nah kan kemarin katanya udah banyak tuh mau dibangun, ada di Tanah Abang, di Senen, di Manggarai gitu kan, ya udah itu dijalanin aja Mas. Kan udah ada contoh juga misalnya tuh di Tanjung Barat, di Margonda, di Depok sana kan. Nah, dari proyek-proyek yang udah dilaksanakan itu masalahnya apa? Kenapa okupansinya nggak maksimal? Kenapa nggak banyak yang nempatin? Kan bisa direview. Reviewnya itu nanti buat perencanaan di proyek-proyek yang udah dijabarkan tadi itu tuh yang katanya mau bikin TO di Manggarai, TO di Tanah Abang dan sebagainya. Kalau di perkotaan memang mau nggak mau nggak bisa jual rumah tapak dan rumah yang dijual ke orang-orang ya. Tapi kalau di pinggir-pinggiran mungkin bisa. Pemerintah pun juga saya pikir bisa aja dengan perencanaan dan prosedur yang benar gitu ya, membangun let's say kayak Perumnas zaman dulu lah, membangun rumah-rumah perumahan rumah tapak di pinggiran kota itu buat dijual. Toh juga kan sudah pernah terjadi dulu ya zaman Orde Baru. Tapi kalau khusus di perkotaan, saya pikir mindset orang juga sekarang udah berubah, nggak harus memiliki gitu. Artinya kita juga bisa contoh di negara-negara maju itu kayak hunian vertikal, rumah susun, apartemen, itu mereka adalah leasehold ya, jadi sewa jangka panjang, nggak harus memiliki. Jadi kepemilikan itu tetap milik negara, jadi harusnya nggak masalah. Nah semua hal itu kan sudah bisa diatur Mas sama pemerintah, bekerja sama dengan melibatkan dengan ya swasta, Pak Joko dari Ray dan sebagainya, kira-kira kayak gitu Mas. Saya. Baik, itu dia beberapa skema yang mungkin bisa ditempuh begitu untuk bagaimana akselerasi perumahan rakyat ini bisa terwujud ataupun segera terwujud di tahun 2026 ini. Baik Pak Joko, kemudian Pak Anton, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Joko, Pak Anton. Terima kasih Mas Pras. Sampai ketemu. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali mengemukakan rencana pengenaan pajak untuk pedagang yang berjualan di platform Lokapasar atau marketplace. Menurut Purbaya, rencana tersebut akan diimplementasikan jika kondisi perekonomian sudah memungkinkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali mempertimbangkan untuk mengimplementasikan pemungutan pajak terhadap pedagang yang berjualan di marketplace oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik pada tahun ini. Adapun ketentuan mengenai pemungutan pajak marketplace tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Bilih tersebut sejatinya mulai berlaku sejak 14 Juni 2025. Namun implementasinya ditangguhkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Menurut Purbaya, apabila kinerja ekonomi kembali positif pada kuartal 2 tahun 2026, pemungutan pajak pedagang di marketplace akan mulai dilaksanakan. Dan jika PMK nomor 37 tahun 2025 mulai diberlakukan, maka Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mulai menunjuk marketplace untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 dari para pelapak atau merchant. Sebenarnya Dirjen Pajak sudah punya rencana untuk menaikkan pajak kepada online transaction kan. Tapi waktu itu ekonomi masih agak terganggu, jadi kita belum melaksanakannya. Tapi nanti sekarang udah lumayan nih.
Kalau triwulan kedua masih bagus, kita akan pertimbangkan untuk mau juga sekaligus membuat persaingan antara online sama offline lebih fair, tentunya dengan analisa yang clear dari data-data yang kita miliki. Upaya ini menjadi langkah Direktorat Jenderal Pajak Kemenkyu untuk melakukan ekstensifikasi penerimaan negara. Secara terpisah, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menegaskan telah siap untuk memungut pajak dari penjualan di platform e-commerce. Namun semuanya masih menunggu keputusan akhir dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menilai kesiapan pengenaan pajak penjualan daring di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community, kemudian juga ada Bapak Budi Primawan, beliau adalah Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia atau AIDIA. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Tesar, apa kabar? Baik, salam sehat Mas Pras. Baik, salam sehat juga. Pak Budi, apa kabar? Baik Pak, apa kabar Mas Tesar? Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Budi, ini menarik tadi sudah disampaikan begitu ya, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan ini sudah mencetuskan lagi begitu ada wacana kalau memang penerapan dari pajak untuk e-commerce begitu. Dari sisi Anda melihat bagaimana sih rencana pelaksanaan pajak ini dari sisi platform e-commerce? Anda melihat ini momentumnya tepatkah atau bagaimana ini Pak? Ya, sebenarnya Mas Tesar, kami terus berkomunikasi dengan Ditjen Pajak. Cuman kemarin karena puasa dan Lebaran agak terputus, tapi sekarang kami akan mulai mengaktifkan lagi. Nah, dari komunikasi ini kami mencoba menemukan titik temu dari hal-hal yang penting dalam penarikan pajak ini gitu. Karena kan ini kita belum pernah nih dikenakan pajak ini apa aja yang mesti disiapkan. Nah ini kami menunggu dari Ditjen Pajak untuk memberikan peraturan tertulis untuk memberikan beberapa jawaban gitu. Baik, tapi kalau menurut Anda sendiri bagaimana dengan kansnya begitu dari sisi kan tadi Pak Purbaya bilang kuartal kedua akan kita review dulu nih, kalau ekonomi membaik, daya beli juga sudah mulai membaik, ya potensinya berarti kan di antara kuartal 3 ataupun kuartal 4 ya Pak Budi, Anda melihat bagaimana? Ya, kami berharap begitu aja. Jadi ada beberapa poin dari kami yang masih memerlukan jawaban dari DJP, dan juga kami masih melihat adanya yang perlu dilakukan di dalam platform ini gitu. Selama ini dari platform mungkin sudah 40-50% lah siap, tapi tetap aja banyak hal-hal yang perlu dibicarakan lagi dengan DJP. Baik, nah IDEX sendiri melihat bagaimana Mas Tesar dengan wacana ini begitu? Menurut Anda, ya lagi-lagi kalau kita bicara mengenai kondisi ekonomi saat ini, kemudian bagaimana dengan behavior masyarakat yang memang sudah cukup banyak sebenarnya yang memanfaatkan e-commerce ini begitu untuk mereka melakukan aktivitas konsumsi, Mas Tesar? Baik Mas Pras, mungkin kalau saya lihat dari angka memang nilai ekonomi digital Indonesia ini kurang lebih dari 2025 ini sudah 99 miliar USD ya, artinya memang ini sektor strategis gitu ya. Dan wajar kalau pemerintah memang ingin mengambil pajak ya tanda kutip dari sektor situ. Cuman memang kembali seperti Pak Budi tadi bilang, memang ini ada harus resikonya cukup tinggi gitu ya, karena kesiapan UMKM ini tidak semuanya sama gitu ya, terutama di marketplace. Itu kebanyakan UMKM yang memang tanda kutip UMKM kecil. Jika memang ini diterapkan pajak, bisa jadi margin mereka bisa hilang gitu ya. Dan ini yang menurut saya Kementerian Ekonomi gitu ya terutama gitu ya, ini bisa melihat ini apakah efek ini menjadi positif untuk negara atau malah backfire untuk keberlangsungan ekonomi terutama UMKM yang levelnya masih di bawah gitu. Seperti itu Mas Pras. Nah lantas bagaimana Anda melihat dengan rentang waktu yang masih ya ada jeda lah paling tidak kuartal kedua dan kuartal 3 begitu Mas Tesar, untuk kita mungkin ada sosialisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, kemudian bagaimana upaya-upaya juga kajian tentu yang tadi sudah disampaikan dan review lebih jauh begitu yang mungkin akan dilakukan dengan intens begitu Mas Tesar. Ya, kalau saran saya ini kita bisa buat masa transisi, artinya yang kita coba implement itu mungkin UMKM yang sudah berpenghasilan besar.
Seperti itu dulu gitu ya. Jadi jangan kita langsung menerapkan ke UMKM yang tanda kutip dia masih berjuang gitu ya. Jadi misalkan kita kasih threshold, misalkan 1 bulan sudah di atas 100 juta, misalkan ya ini contoh saja, itu boleh mulai diterapkan. Di lain sisi, dari sisi e-commerce atau pemilik platform juga sudah mulai nih membuat platform yang terintegrasi dengan Dirjen Pajak. Nah ini penting sekali nih ya, supaya nanti pelaporannya kalau bisa seamless, otomatis gitu, jangan sampai nanti si UMKM juga diberatkan lagi dengan tambahan-tambahan laporan-laporan yang membuat mereka menjadi beban operasional cost yang tadinya efisien menjadi lebih tambah lagi dengan adanya peraturan baru seperti ini. Itu Mas Pras. Baik, nah kalau dari sisi pelaku usahanya sendiri, e-commerce sendiri bagaimana Pak Budi? Kesiapan kalau bicara mengenai tadi ada administrasi yang mungkin perlu kita siapkan, kemudian mekanismenya begitu, sudah sampai mana sih tahapan diskusinya dengan DJP misalnya sejauh ini? Ya, kalau dengan DJP masih banyak hal-hal yang perlu dibicarakan. Kan ini juga dari DJP baru pertama kali ya. Dan perlu saya garis bawahi di sini yang namanya transaksi online itu hanya ada di 4 marketplace. Ya, bukan di tempat lain. Kalau kita lihat kan di online itu banyak ya. Lewat WhatsApp, lewat Instagram, macam-macam lah. Nah, kita hanya murni marketplace saja gitu. Jadi bisa dilihat gitu pembagiannya dan di marketplace ini kami 4 marketplace ini terus berupaya tim pajaknya ya berupaya untuk patuh pada peraturan Menteri Keuangan tersebut nomor 37 tahun 2025. Tapi ada beberapa hal yang mana sangat teknis sih. Kami perlukan jawabannya. Nah, kami akan bertemu lagi dengan DJP ini dalam minggu depan lah. Baik, ini menarik, tadi ada beberapa hal yang dicetuskan begitu oleh Mas Tesar terkait dengan implementasi yang secara terbatas. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Budi dan juga Mas Tesar, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati beberapa data. Yang pertama kita akan lihat dari sisi kriteria pedagang e-commerce yang dikenai pajak. Ini dia beberapa datanya. Yang pertama ada pedagang dalam negeri kemudian mendapatkan penghasilan memakai rekening bank ataupun rekening keuangan, kemudian bertransaksi menggunakan address ataupun nomor telepon dengan kode telepon Indonesia, kemudian pelaku usaha di sektor jasa ekspedisi, asuransi dan penyedia layanan digital lainnya. Ini data dari Kementerian Keuangan. Berikutnya kita lihat data selanjutnya. Ya, kriteria pedagang e-commerce yang dikenai pajak ini masih sama, besaran pungutan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet yang diterima pedagang. Kemudian pajak tidak termasuk PPN ataupun PPNBM dan bisa diperhitungkan sebagai pembayaran PPh tahun berjalan. Itu dia kriterianya begitu yang akan dikenai pajak. Dan selanjutnya ini dia penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik. Ini menarik dicermati, rentang 2020 sampai dengan 2024 trennya naik terus. Ini juga yang seperti disampaikan oleh Mas Tesar tadi, ini menjadi salah satu sektor yang ataupun industri yang strategis sebenarnya untuk bisa mendukung penerimaan negara begitu ya. Naik di tahun 2024 menjadi 8,44 triliun, dari tahun 2020 hanya sekitar 0,7 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Primawan dan juga Mas Tesar Sandikapura. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, nah lantas bagaimana sih kalau kita lihat dengan tantangan dari kriteria e-commerce-nya, kemudian Pak Budi kan ini ada rentang waktu yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Nah, Anda melihat bagaimana nih persiapan-persiapan, apakah harus ngebut langsung kah atau bagaimana dengan koordinasi ya entah itu dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak dan lain-lain begitu Pak? Kembali lagi kami perlu banyak kepastian dari Dirjen Pajak. Ini masih banyak peraturan yang masih kita belum ketemu di mana titiknya gitu. Nah, kalau itu sudah bisa lalu dijadikan peraturan yang tertulis atau nota dinas atau semacamnya, nah, lalu kita bisa bergerak lagi.
Sekarang ini mungkin dari marketplace juga 40-50% dari untuk menyiapkan penarikan ini gitu. Tapi selanjutnya sisanya ya yang dari perbincangan dengan Ditjen Pajak dan yang paling penting ya komunikasi dari Ditjen Pajak kepada para wajib pajak, para seller ini. Karena kan kalau ada apa-apa sellernya mestinya larinya ke Ditjen Pajak gitu, bukan ke marketplace. Itu dia, berarti komunikasi kemudian bagaimana sosialisasi ini harus cukup intensif ya dilakukan begitu kepada masyarakat luas terkait dengan mungkin rencana pengenaan pajak e-commerce ini. Nah, kalau Mas Tesar sendiri melihat bagaimana potensi kalau memang tadi penerapannya secara terbatas begitu, memungkinkan tidak sih? Dan dengan kondisi ekonomi saat ini Anda melihat begitu juga tepat tidak sih kalau memang ini diterapkan? Ya. Jadi kalau kita ngomong angka ya Mas Pras, jadi 72% ekonomi digital Indonesia itu memang disumbangkan oleh e-commerce, dalam hal ini marketplace. Tadi mungkin Pak Budi sempat bilang ada 4 marketplace besar ya yang ada di Indonesia ya. Mereka itu sebenarnya yang menyumbangkan 72% ekonomi digital Indonesia. Tapi notabene itu sekitar 30% adalah UMKM level kecil. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau kita mau mulai memajakan mereka, coba mulai dari UMKM yang menengah ke atas dulu. Gitu ya, kalau memang mau dicoba jangan sampai semua terkena impact-nya. Karena ketika kita lihat ya, saya sudah coba survei, mereka ambil marginnya UMKM itu rata-rata dari 5-10%. Nah ini hampir sama dengan nilai pajak tadi kan. Nah ini yang saya bilang takutnya nanti mereka marginnya hilang atau bahkan mereka lempar ke pembeli, artinya nanti semua harga jadi naik. Atau yang kita takutkan, tadi Pak Budi sempat bilang mereka akan lari di luar marketplace gitu ya, artinya jadi offline. Tanda kutip offline atau lewat WhatsApp atau lewat social commerce. Seperti itu Mas. Nah ini dia, potensinya seperti apa kalau memang ini akhirnya diterapkan secara keseluruhan, kemudian apakah tadi banyak yang beralih akhirnya meskipun tadi Pak Budi sampaikan ya marketplace ya hanya 4 saja begitu ya e-commerce yang ada di Indonesia, kemudian masuk ke media-media sosial juga ya, karena kita tahu banyak juga yang sudah memanfaatkan media sosial kita untuk bisa melakukan aksi perdagangan ataupun penjualan di sana. Mas Tesar. Betul. Ya, itu yang tadi saya sempat singgung, ini malah akan menjadi beralih ke shadow ekonomi gitu ya, artinya yang tidak tercatat gitu ya. Mereka bisa lari ke off-platform, lari ke social commerce atau ke WhatsApp atau bahkan kembali ke offline gitu ya. Sehingga potensi pajak tadi yang besar bisa jadi malah jadi makin kecil gitu ya. Jadi kalau saya berpendapat mendingan kita ambil dikit tapi banyak dibanding kita ambil besar tapi pada kabur semua nih nanti UMKM-nya di marketplace. Seperti itu Mas. Lantas poin-poin krusial yang mungkin perlu diperhatikan begini Mas Tesar, apa nih dengan adanya wacana penerapan ini, kemudian dengan persyaratan-persyaratan, mungkinkah ada pembedaan itu bisa tidak sih kita bedakan di e-commerce misalnya? Iya, dalam dunia digital semua data itu sebenarnya sangat mudah di-record Mas ya, sangat mudah kita lihat lah tanda kutip ya karena tercatat. Justru dengan teknologi itu menjadi lebih mudah bagaimana kita memilah mana UMKM yang level bawah, level menengah, dan level atas. Itu sangat mudah sebenarnya. Tinggal balik lagi apakah ini seamless atau langsung connect ke DJP, ini yang kami harapkan dari UMKM. Jangan sampai kita sudah berat secara operasional, kita menambah beban lagi. Dan yang kedua, perlu ada timbal balik Mas. Ketika kita sudah bayar pajak, apa yang kita dapatkan? Misalkan kita mendapatkan fitur baru dari marketplace, misalkan ya ini contoh, atau disubsidi dari pemerintah dapat iklan, dapat video konten yang gratis misalkan. Nah, itu juga harus ada gimmick-gimmick seperti itu yang balik lagi kepada pelaku UMKM-nya. Baik. Nah, Pak Budi ini bagaimana nih kalau misalnya tadi yang diharapkan oleh Pak Tesar itu memungkinkan tidak sih terjadi begitu di e-commerce dengan industri yang cukup besar ini, kemudian tadi kontribusinya terhadap perekonomian ini juga tidak main-main begitu Pak Budi? Ya, sebenarnya saya tertarik yang Mas sampaikan tadi, apa dampak balik kepada kita. Kita di sini bukan hanya seller, tapi platform juga. Nah, bagaimana dengan kinerja itu bisa, misalnya pemerintah memberikan stimulus pembelian dari daring gitu pada saat Harbolnas misalnya gitu. Nah, karena dengan ini kita mesti bikin sistem baru, mesti ada budget-budget yang terkena dari sistem penarikan ini. Nah, ini kita berharap bisa mendapat dapatnya. Kan kalau
platform itu sekarang ini sudah menjalankan beberapa pajaknya, pajak karyawan, itu pajak tenaga, lalu pajak dan lain-lain, pajak perusahaan. Nah, kalau ada yang baru dari DJP ini akan memberikan beban tambahan pada kami, akan ada baiknya kalau pemerintah juga memberikan stimulus ataupun imbal balik terhadap platform. Itu yang kami harapkan gitu. Kalau mengenai pemilihan itu sebenarnya sudah dijelaskan dalam peraturannya, minimal 500 juta. Tinggal gimana mereka membuktikan atau memberikan surat di atas atau di bawah 500 juta itu kepada DJP gitu. Nah yang paling sensitif kalau kita bicara mengenai harga barang ataupun produk yang ditawarkan masyarakat yang offline maupun online ini kan harga. Nah Pak Budi bagaimana? Apakah potensi ada kenaikan harga atau tidak apabila memang kebijakan pajak e-commerce ini diterapkan? Kenaikan harga mungkin terjadi, tapi kan ini kami belum bisa memastikan. Tapi pajak yang dikenakan itu kan jumlahnya tidak besar kan. Jadinya kenaikan yang ada juga mungkin tidak akan besar. Tapi kita belum tahu ke depannya gimana gitu. Dan lagi setiap penjual di marketplace ini penjualan juga di keempat marketplace. Nah di keempat marketplace ini beda-beda bentuk pajak, bentuk pungutannya, admin dan lain sebagainya, harganya. Nah, tentu akan jadi membingungkan buat mereka lah untuk ini bagaimana memberikan harga yang baik kepada masyarakat, tapi dengan adanya pajak yang seperti ini. Terus terang belum kami pelajari dengan kita baru akan bisa tahu setelah ini berjalan dengan baik gitu. Baik Pak Budi. Nah, Mas Tesar, Anda melihat bagaimana untuk jangka panjang kebijakan ini terkait dengan ekosistem ekonomi digital kita begitu ke depan? Apakah akan ada sedikit mungkin penyesuaian akan terus terjadi, dinamika masih akan terus berlanjut atau bagaimana Mas Tesar? Memang tidak bisa kita mungkiri ya, ekonomi digital Indonesia memang terus tumbuh yang tadi seperti data-data yang sudah kita paparkan gitu ya. Artinya memang ada peran pemerintah lah ya untuk bisa mengambil tanda kutip pajak di sana. Tapi di lain sisi banyak juga UMKM yang ada di marketplace itu hampir 60-70% itu masih UMKM yang levelnya bawah. Nah di sini yang saya bilang kebijakan itu bukan berarti adil atau sama semua ya. Artinya adil itu melihat potensi-potensi mana saja yang tidak perlu tanda kutip bahkan bisa dihilangkan sama sekali gitu ya, atau gradually berdasarkan berapa lama mereka sudah tumbuh daftar di dalam marketplace misalkan. Jadi orang-orang yang baru tumbuh ini jangan langsung dibebankan dengan masalah yang tanggung jawab di luar tanggung jawab mereka. Lalu kedua masalah tadi operasional ini, jangan sampai DJP ini menjadi penambah operational cost mereka gitu ya. Saya berharap dengan teknologi digital, apalagi sekarang sudah ada Cortex dan lain-lain ya, ini harusnya semua sistemnya bisa seamless gitu ya. Jadi jangan sampai nanti mereka harus lapor lagi, ini lagi, balik lagi, register lagi, seperti itu ya. Jadi kami berharap secara digital semua itu bisa seamless, artinya pajak ini langsung dimasukkan ke sistem gitu ya. E-commerce juga punya semacam API direct langsung ke DJP sehingga semua seamless, semua happy. Buyer juga mendapatkan barang yang harganya juga bisa murah, tadi misalkan disubsidi oleh pemerintah dengan cara yang macam-macam yang kita tahu nanti di belakangnya, karena kan pemerintah akan mendapatkan triliunan bisa jadi ya ke depannya. Masa dari triliunan itu tidak bisa dibalikan ke plafon, juga tidak bisa dibalikan kepada UMKM itu sendiri untuk bisa tumbuh lebih besar lagi. Seperti itu Mas Pras. Itu dia ya, masih menarik untuk terus dikaji ya dengan wacana penerapan dari pajak e-commerce ini, dan semoga tadi ada win-win solution begitu, pertemuan-pertemuan yang intens dilakukan begitu dari sisi pelaku e-commerce, kemudian teman-teman IDX sendiri kepada pemerintah, sehingga ini akan memberikan manfaat yang luas juga tidak hanya kepada pelaku usahanya, e-commerce-nya, dan juga masyarakat lah yang bisa mendapatkan harga dengan harga yang terjangkau begitu. Baik Pak Budi, Mas Tesar, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Budi, Mas Tesar.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.